Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, coba simak video berikut. Apakah yang dilakukan oleh hewan-hewan berikut? Ya, ada berbagai hewan tadi yang sudah ada di video. Lanjut. Dari hewan-hewan yang di video tadi, apakah yang dilakukan oleh hewan-hewan tersebut? Iya, bagus. Ada yang melata atau merayap, ada yang terbang, ada yang berenang, dan lain-lain. Pada pembelajaran tema 1 ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Siswa dapat menentukan batas-batas negara Indonesia dengan benar. Dan siswa dapat menggambar ilustrasi dengan baik. Lanjutkan. Pada saat kamu di kelas 3, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi. Dalam berpindah tempat, makhluk hidup menggunakan organ gerak mereka. Organ gerak makhluk hidup ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu berupa tulang. Tulang disebut organ gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendiri tanpa ada organ gerak aktif. Organ gerak aktif berupa otot. Otot bisa bergerak atau menggerakkan tulang karena mempunyai suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Organ gerak makhluk hidup ini bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk berjalan, berlari, memanjat, berenang, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Contoh hewan ular. Ular bergerak dengan cara melata menggunakan perutnya. Kemudian burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Apabila burung ingin berbelok atau menukik menggunakan ekornya. Yang ketiga adalah ikan. Ikan berenang menggunakan siripnya, dan apabila mau belok hampir sama dengan burung menggunakan ekornya. Sudah yang ketiga. Kemudian yang keempat, siput. Siput bergerak menggunakan kaki perutnya. Perhatikan, ini adalah kaki yang ada di perut siput. Kita lanjutkan.
Tadi organ gerak makhluk hidup. Di antara hewan-hewan yang kita ketahui, ada hewan yang mempunyai tulang belakang, ada juga hewan itu yang tidak mempunyai tulang belakang. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan ada dua macam. Ada hewan avertebrata, ada hewan vertebrata. Hewan avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, memiliki rangka luar, susunan saraf berada di bagian perut, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contohnya hewan avertebrata adalah siput, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua adalah hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, memiliki struktur dan organ tubuh yang lebih kompleks. Contohnya adalah ayam, kambing, kerbau, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Tugas yang harus kamu kerjakan adalah isilah lembar kerja berikut: nama hewan vertebrata dan organ geraknya, nama hewan avertebrata dan organ geraknya pada buku tugas kalian. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan pada paragraf. Pada suatu paragraf terdapat satu ide pokok atau gagasan pokok. Di dalam suatu paragraf ada satu ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan pokok ini merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi di dalam suatu paragraf itu ada ide pokok. Ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang penting yang bisa dijabarkan atau dikembangkan menjadi beberapa kalimat yang disebut kalimat penjelas, sehingga menjadi suatu paragraf. Lanjut. Contohnya, kalau kita mau mencari ide pokok yang berada di dalam suatu paragraf, ini adalah ini paragraf, satu paragraf. Di sini terdapat ide pokok, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ini adalah ide pokok. Kemudian ide pokok ini berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah mulai awal ini. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Salah satunya adalah bergerak. Sampai titik ini merupakan kalimat utama. Kalimat utama tadi adalah kalimat yang penting yang bisa dijabarkan menjadi beberapa kalimat. Nah, kalimat utama ini dijabarkan menjadi kalimat penjelas. Ada dua kalimat penjelas ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Dari kalimat utama disusun kemudian kalimat penjelas di bawahnya. Ada 3 kalimat ini membentuk satu paragraf yang ada di sini. Saya ulangi, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Kalimat utama ini dikembangkan menjadi 2 kalimat penjelas. Ada 3 kalimat pada paragraf ini. Sudah mengerti? Kita lanjutkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai sikap, perbuatan, sikap yang patut kita tiru, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai Pancasila pada sila pertama yaitu kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, tidak mendiskriminasi antar umat beragama. Kemudian nilai-nilai Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat hak dan kewajiban, saling tolong-menolong, tenggang rasa, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, diantaranya adalah cinta tanah air, rela berkorban, dan menciptakan persatuan dan kesatuan. Sedangkan sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kebebasan berpendapat, tidak memaksakan kehendak, menghargai pendapat orang lain, dan melaksanakan keputusan bersama. Sedangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menghormati dan menghargai orang lain, bekerja keras, menghargai karya orang lain, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada pembelajaran materi letak geografis Indonesia. Letak geografis itu adalah letak atau posisi negara kita dilihat dari negara-negara atau posisi negara lain. Letak geografis Indonesia adalah kita harus tahu arah dulu ya. Kalian pada pelajaran kelas 3 sudah diajari tentang mata angin. Dalam mata angin ini ya, dalam mata angin sudah, sebelah utara itu berada di atas. Kalau kita belajar mata angin di buku atau di papan, utara itu ada di atas, sedangkan selatan ada di sebelah bawah. Kemudian timur itu selalu berada di tangan kanan kita. Tangan kanan kita itu selalu arah timur. Kita menghadap kemana saja, kalau ada di buku atau di papan tulis atau arah mata angin, tangan kanan kita itu adalah arah timur. Tangan kiri itu adalah arah barat ya. Jadi ini utara, selatan, timur, tangan kanan kita, kemudian ini barat, tangan kiri kita ya. Indonesia itu berada di posisi antara benua Australia dan Asia. Sebelah sini Indonesia termasuk Asia. Kemudian antara antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu posisi atau letak geografis Indonesia. Sedangkan batas-batas Indonesia adalah sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea. Ini Papua milik Indonesia, yang putih ini adalah milik negara lain, Papua New Guinea. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia, dari selatan sampai ke barat ini adalah Samudra Hindia. Itu tadi adalah batas-batas negara kita. Lanjut. Gambar ilustrasi, yaitu gambar yang diciptakan dengan tujuan memperkuat, memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi suatu cerita atau tulisan, puisi, atau informasi yang lain. Macam-macam langkah dalam membuat gambar ilustrasi, yaitu yang pertama adalah gagasan.
Gagasan harus bersumber dari materi. Misalnya kalau materi olahraga, maka dapat digunakan gambar orang sedang melakukan aktivitas olahraga. Langkah yang kedua adalah sketsa. Membuat rancangan suatu gambar, biasanya berupa garis-garis sederhana. Yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan ini untuk memperindah tampilan suatu ilustrasi dan disesuaikan juga dengan cerita. Lanjut. Ini adalah macam-macam corak gambar ilustrasi ya. Ada realis, nyata, ada karikatur, yaitu kalau karikatur itu objeknya dilebih-lebihkan. Seperti ini, kepalanya lebih besar dari keadaan sebenarnya dengan tujuan untuk menyindir atau kritikan kepada keadaan atau pemerintah. Yang ketiga contohnya ini adalah kartun atau animasi. Yang keempat adalah dekoratif. Tugas, kerjakan di buku tugas kalian, buatlah gambar ilustrasi jenis kartun atau karakter, terserah kartun apa saja. Di buku tugas kalian, gak usah di buku tulis, gak usah di buku gambar. Demikian penjelasan dari Ibu Rahayu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.